Halo pemirsa, langsung dari studio AD Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, inilah Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca dagang pada bulan Agustus 2021 sebesar 4,74 miliar dolar. Capaian surplus ini jauh lebih tinggi dari surplus neraca dagang di bulan Juli 2021 yang sebesar 2,59 miliar dolar. Bahkan realisasi surplus neraca dagang Agustus tertinggi sepanjang masa karena berhasil menggantikan surplus neraca dagang tertinggi yang dicetak pada Desember 2006 lalu sebesar 4,64 miliar dolar. Kepala BPS Margo Yuwono mengapresiasi capaian surplus neraca perdagangan pada Agustus 2021. Pasalnya, ini dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor maupun kinerja impor. Kalau kita perhatikan bahwa surplus di Agustus ini membukukan secara beruntun selama 16 bulan terakhir. Jadi ini juga capaian yang bagus ya, harapannya di bulan-bulan berikutnya tren surplus ini tetap terjadi di kita, sehingga harapan kita untuk pemulihan ekonomi yang kita harapkan semua itu tetap berjalan seperti yang kita harapkan. Ya. Adapun nilai ekspor pada Agustus 2021 tercatat 21,42 miliar dolar. Posisi ini meningkat 20,95% dari bulan Juli 2021 yang sebesar 17,71 miliar dolar. Sementara itu nilai impor pada Agustus 2021 mencapai 16,68 miliar dolar, meningkat 10,35% secara bulanan dari bulan Juli 2021 yang sebesar 15,11 miliar dolar. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik cetak rekor neraca dagang Agustus di 2021. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Beni, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. Cuma saya koreksi, saya sudah tidak Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Iya. tapi Ketua Bidang Perdagangan Apindo dan Baik. Ketua Umum GPI. Boleh diulang kembali Pak, Wakil Ketua Umum Perdagangan Apindo ya Pak? Ketua Bidang Perdagangan Oke, baik. Apindo. Pak Beni, topik kita menarik ini Pak. Ini baru dirilis kemarin dan masih hangat begitu. Dan juga menjadi perhatian juga bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Neraca dagang Agustus 2021 ini mencatatkan kinerja yang cukup baik dan kemudian juga mencetak rekor dan tertinggi di sepanjang sejarah. Bagaimana Anda menanggapi kondisi ini dan raihan ini, Pak Beni? Kita sangat bergembira sekali ya di tengah-tengah COVID-19, tapi kita masih bisa membukukan neraca yang tertinggi dalam sejarah kita. Kalau nggak salah Agustus itu neracanya kita surplus 4,7 sekian lah billion US dollar. Itu memang tertinggi dalam sejarah kita. Mungkin ini yang kita harus jaga, para surplus itu adalah akan masuk ke dalam pundi-pundi devisa negara kita. Mungkin saat ini devisa kita negara juga cukup tinggi, kalau nggak salah 144, hampir 150 billion US dollar. Baik, di tengah COVID-19 tentu capaian atau raihan ini sangat baik Pak Beni. Apakah ini menunjukkan kinerja perdagangan nasional semakin baik? Kemudian Anda melihat faktor-faktor apa yang mendorong kondisi ini terjadi? Yang pertama mungkin kalau dari sisi komoditas atau produk yang diperdagangkan di internasional, ya yang ada exchange-nya, ada bursanya, itu memang harganya satuan lagi sedang naik ya, CPO naik, batubara naik, yang tidak naik hanya emas mungkin, emas nikel tidak naik, cuma kan
nikel di kita sudah diproduksi menjadi produk nikel turunan lah, menjadi ingot, mungkin suatu saat jadi slab juga. Nah, saya kira ini satu windfall dari kita karena adanya ekonomi Amerika dengan Cina yang sudah mulai bergerak, sementara Cina dengan Amerika masih belum selesai juga perang dagangnya, sehingga Cina tidak melihat Australia sebagai vendor yang baik sih. Mereka larinya ke Indonesia. Itu salah satu faktor diantaranya untuk batu bara. Dan tentu industri manufaktur kita makin hari makin bertambah despite ada kesulitan masalah mendapatkan kontainer maupun space kapal. Ya, jadi pembeli masih menginginkan barang-barang prioritas kita, komoditi barang manufaktur kita. Nah, tinggal kita membuka pasar-pasar baru. Ini Kementerian Perdagangan sedang lakukan pembukaan pasar-pasar baru. Tidak hanya Amerika, Cina, Jepang atau Eropa, tapi juga misalnya Afrika, Timur Tengah, Eropa Tengah maupun Amerika Latin. Itu yang menurut saya akan mempertahankan surplus kita di dalam perdagangan ekspor minus impor. Baik, dari catatan kami Pak Beni, kinerja surplus ditopang oleh peningkatan ekspor non-migas yang mencapai 21,7%. Tadi pun juga sempat disinggung, tampaknya komoditas yang memegang peranan penting di sini, batu bara, kemudian juga CPO, di mana harganya mengalami kenaikan signifikan, rekor demi rekor tercipta begitu, terutama khusus untuk batu bara. Tapi sebenarnya Pak Beni, dengan adanya di sisi diuntungkan oleh komoditas, tampaknya kita juga masih bergantung ke komoditas. Apakah dalam jangka menengah jangka panjang ini merupakan indikator yang baik tidak Pak? Atau kita harus mengganti atau memajukan industri manufaktur ke depannya? Sebetulnya di Kementerian Perdagangan itu sudah ada visi atau program hilirisasi dari sumber daya alam kita, sehingga ekspor komoditas akan digantikan dengan ekspor komoditas yang sudah diolah, artinya melalui proses industrialisasi. Dan tentu ini akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar untuk mengolah sumber daya alam kita yang ada. Sementara ini kan sudah kita buktikan dengan nikel yang dulu kita hanya mengekspor berbentuk tanah, ya kan, sekarang udah berbentuk barang jadi gitu. Nah, ini harus satu persatu kita lihat ya, seperti boksit, itu kita juga sudah processing disampit itu alumina sebagai bahan baku aluminium di Asahan. Nah, ini masih banyak hal yang harus kita tekunin. Kemarin Anda juga tadi kasih tahu bahwa adanya groundbreaking untuk industri aki listrik untuk nanti mensupport ke industri otomotif yang berbahan listrik. Saya kira itu bagian daripada proses. Artinya dengan mengandalkan komoditas untuk jangka menengah dan jangka panjang ini kondisinya kurang baik begitu Pak Bin? Saya kira iya. Kalau hanya dengan komoditas kan makin hari juga makin habis juga, apalagi komoditas tambang ya. Artinya volume tambang kan yang menentukan alam ya. Begitu dikeruk habis ya selesai. Nah, kita tinggal kalau melalui proses hilirisasi kita memberikan nilai tambah. Artinya perolehannya lebih banyak. Dan juga ada tujuan yaitu membuka lapangan kerja. Ya, kan tujuan kita aktivitas ekonomi kan harus bisa memberikan kesempatan orang bekerja. Kalau orang udah bekerja, dia sudah punya jaminan kehidupan dia dan mereka mempunyai kehormatan karena dia tidak menjadi orang miskin, tidak menjadi orang minta-minta atau dia orang yang selalu dibantu. Baik, Pak Beni, Anda melihat proses peralihan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas sampai sejauh ini, langkah yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan rencana dan peruntukannya atau mungkin ada beberapa hal lain yang harus dibenahi terutama dalam melakukan percepatan Pak Beni? Ya, mungkin seperti ada yang masih ketinggalan nih, misalnya batu bara. Batu bara itu bisa diproses hilirisasi menjadi
gasifikasi untuk batubara yang kalori rendah. Sehingga kalau dia jadi gas, dia bisa menggantikan bahan bakar LPG untuk masak di rumah-rumah itu. Kan kita masih impor tuh LPG. Nah, seperti itu mestinya dilakukan. Memang awalnya emang agak sulit. Kalau sulit harusnya negara yang masuk. Kalau itu bagus, profitnya bagus, gampang pasti swasta masuk. Baik, untuk gasifikasi tampaknya sudah dimulai oleh Pertamina dengan PTBA, Pak Beni? Ya, tapi masih belum bisa secara masif bisa menggantikan LPG yang 3 kiloan itu kan banyak sekali. Kita impor cukup banyak itu dari Uni Emirat. Baik, Pak Beni, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan selain dari posisi ekspor, nanti juga kita akan kupas secara detail terkait juga dengan kinerja impor, terutama di Agustus dan juga di sepanjang pandemi COVID-19. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik cetak rekor neraca dagang Agustus di 2021. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat neraca dagang dalam 5 tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020, di mana 2018 dan 2019 ini mencatatkan minus, pemirsa. Kemudian di 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat ekspor non-migas Agustus di 2021. Ini capaian terbaru, di mana Tiongkok dengan porsi yang paling besar diikuti oleh Amerika Serikat, India, kemudian juga Jepang. Tadi juga sempat kita singgung komoditas batu bara. Permintaan batu bara dari Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama, di mana permintaan batu bara Tiongkok mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga gas juga mempengaruhi karena batu bara merupakan sebagai sumber alternatif. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat impor non-migas di Agustus 2021. Lagi-lagi Tiongkok dengan porsi yang paling besar, diikuti oleh Jepang, kemudian juga Thailand, dan juga Korea Selatan. Dan besaran angka dalam satuan miliar dolar dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi. Pak Beni, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Beni, masih ada perlu perbaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses peralihan ketergantungan dari komoditas kepada manufaktur. Tadi pun juga ada sempat singgung beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dari sisi payung hukum, kemudian insentif menarik minat investor untuk membantu percepatan dalam proses ini, Pak Beni? Saya kira ada beberapa paket insentif untuk investor di dalam proses investasi mereka di sini. Tentu itu akan lebih mudah kalau dia investasinya di dalam lingkungan kawasan industri, sehingga kontrol dan kecepatan birokrasinya bisa dikontrol dan bisa diukur, ya kan? Nah, saya kira itu sudah banyak ya, kalau kita lihat di proses paket-paket di BKPM itu juga menarik sekali untuk dipromosikan gitu kepada investor di luar maupun investor dari dalam. Nah, tinggal kita sebagai pengusaha dalam negeri, kita mintanya agar pengusaha luar kalau masuk sini dia menggandeng atau ada kerjasama dengan pengusaha dalam negeri. Saya kira itu himbauan dari saya sebagai salah satu ketua di Apindo. Iya, dari sisi insentif, apakah untuk investasi di sektor ini memerlukan modal yang cukup besar, Pak Beni? Enggak juga. Artinya kita kan sudah buka nih negara kita untuk investasi baik manufaktur maupun jasa ya. Artinya kalau kita lihat Indonesia kan market cukup besar. Ya, kalau market misalnya gini lah,
importasi kita bahan baku dan bahan penolong kan masih besar. Ya, nah itu kalau kita bisa tawarkan kepada investor untuk menginvestasikan industrinya membuat bahan baku yang sekarang sementara ini kita impor paling besar dari Cina, saya kira itu akan menarik kalau mereka diberikan satu insentif misalnya tax holiday selama sekian tahun. Nah itu akan menarik dan kita akan mengurangi impor kita bahan baku itu. Karena kalau ada lihat kan impor kita bahan baku cukup dan bahan menolong cukup besar dan barang modal juga cukup besar. Kita banyak kan masih barang modal masih kita impor dari luar. Baik, di luar dari sisi ekspor yang tadi mengalami peningkatan begitu dari non-migas ditopang oleh komoditas, yang menarik juga dari sisi nilai impor di 2021 di Agustus ini juga mengalami peningkatan di 10,35%. Kalau kita lihat secara bulanan, apakah ini pelonggaran PPKM menjadi salah satu pendorong, Pak Beni? Salah satunya itu artinya importasi bahan baku itu akan membesar kalau ekonomi dalam negeri itu sudah bergerak kembali normal ya. Sekarang ini kan dengan PPKM tentu jam buka atau waktu jual ada pembatasan. Nah, tentu itu kan mengakibatkan industrinya tidak akan utilisasi kapasitas terpasangnya akan tidak optimum. Pasti dia menyesuaikan permintaan pasarnya volumenya berapa. Ya, semakin PPKM-nya semakin dilonggarkan, semakin itu ekonomi berjalan, tentu permintaan makin naik. Kalau permintaan makin naik, industri utilisasi kapasitas terpasangnya akan dikerjakan secara optimum, mungkin maksimum. Nah, dari situlah bahan baku, bahan penolong yang kita belum punya, kita pasti impor. Nah, justru kita harus memetakan bahan baku dan bahan penolong apa saja yang volumenya kalau itu diinvest di negeri ini itu masuk dalam skala ekonomi scale gitu. Ya itu yang harus ditawarkan. Baik, dari sisi industri manufaktur dengan mengalami peningkatan pelonggaran PPKM, ini lebih menitik beratkan kepada jenis manufaktur apa ini, Pak Beni, yang memberikan dampak yang cukup signifikan? Saya kira dari industri food and beverage, industri fashion, itu kan memerlukan orangnya datang dan orangnya bertemu dengan barangnya, ya kan? Walaupun sekarang sudah ada marketplace, tapi tetap kita kan binatang sosial nih, kita kan bukan soliter ya, kayak harimau gitu. Kita kan pengen pasti ketemu teman, lalu kita makan, kita minum, kita nyobain barang, apakah itu sepatu, apakah itu baju, apakah itu barang-barang yang lain. Nah itu kan tergantung dari lama orang bisa membuka gerainya. Makin lama gerainya dibuka, makin banyak orang bisa datang, makin banyak barang yang bisa terjual, sehingga industrinya juga makin bergerak lebih cepat. Baik, Pak Beni, kita sama-sama berharap kondisi dari pandemi COVID-19 di tengah kondisi saat ini yang sudah cukup baik, makin lebih baik lagi, dan pelonggaran PPKM ini semakin diturunkan begitu, beberapa sektor sudah mulai bergerak. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, prospeknya dengan sisa beberapa bulan di 2021 ini? Ya, Presiden sudah tepat memilih game changer-nya ya vaksin, yaitu memperluas vaksin. Vaksin kan itu bentuk proteksi ya. Di samping memakai masker, tapi secara fisik itu memang vaksin bisa membentengi kalau terkena. Bukan berarti kalau dari vaksin tidak terkena. Kalau terkena dia lebih ringan atau tidak seberat tanpa vaksin. Nah, proses vaksin inilah yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah, baik melalui kepolisian, TNI, BIN, organisasi swasta, APindo juga lakukan gerakan vaksin ini di tiap masing-masing lokasi usaha kita. Nah, itulah yang akan mempercepat penurunan PPKM. PPKM akan terus jalan terus, tapi klasifikasinya akan turun. Saat ini Jakarta udah 3, mungkin bulan depan bisa 2,
Kemungkinan akhir tahun bisa 1. Kalau 0 saya belum yakin bisa 0. Baik, sudah ada evaluasi dari Apindo Pak dengan pelonggaran PPKM seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi industri dalam negeri terutama dari manufaktur? Kita kan diberikan satu privilege kalau untuk manufaktur ekspor itu kita harus mengantongi namanya izin operasi ya IOMKI dari perindustrian yang tiap minggu kita melaporkan proses industrialisasi kita ini sudah mengikuti ketentuan kesehatan belum, ya kan? Nah ini boleh bekerja 100% untuk yang industri manufaktur untuk ekspor. Nah itu salah satunya bisa memberikan kontribusi ekspor kita meningkat di industri manufaktur. Ya, lalu yang untuk dalam negeri mungkin baru 50% diperbolehkan. Nah ini kalau PPKM-nya turun, lalu zonasinya itu bisa dinaikkan utilisasinya. Sekarang boleh hanya 50%. Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan sisa beberapa bulan, apakah ada perbaikan yang cukup signifikan dengan skenario yang tetap terbaik, Pak Beni, dengan pelonggaran PPKM, manufaktur akan terus bergeliat sampai dengan akhir tahun? Ya, kita selalu do our best, Mas. Do our best. Kita kan juga nggak mau susah, karena kita juga punya kewajiban ya. Kita kewajiban ke lembaga keuangan, kewajiban kita harus mempertahankan pekerja kita, tidak boleh ter-PHK. Tidak ada pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, ya kan? Tapi itu kan kembali lagi konsekuensi logisnya harus ada aktivitas yang dikerjakan. Baik. Maka kita pasti do our best. Oke, Pak Beni, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik cetak rekor neraca dagang Agustus di 2021. Pak Beni, kita lanjutkan kembali, Pak. Silakan. Ya, tadi juga sebelum jeda sempat Anda singgung mengenai operasional, kemudian para pelaku usaha menghindari terjadinya PHK dengan harapan PPKM ini dilonggarkan dan aktivitas paling tidak hampir menyamai sebelum dari pandemi begitu. Tapi sebenarnya tantangan apa yang dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama yang berorientasi ekspor di masa sulit ini atau di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Beni? Karena perdagangan dunia ini masih belum normal, sehingga equilibrium mobilitas barang antara ekspor impor tiap negara ini masih belum kembali seimbang. Sehingga kita untuk eksportir di kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan jadwal kapal angkut dan termasuk kontainernya. Nah ini yang saat ini yang mengalami bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kelangkaan kontainer, Pak Beni? Iya, kelangkaan kontainer untuk ekspor. Ya, artinya importasinya karena importasinya mengecil, maka kontainer kosongnya kan jadi terbatas. Sementara ekspornya maunya naik lebih banyak, sehingga berebutlah kontainer itu antar negara pun. Presiden Filipina aja melihatnya bahwa ini terjadi kartel. Betulnya bukan kartel, ini masih belum equilibrium aja, tapi karena barang yang masuk ke Amerika dari Cina cukup banyak, tapi dari sisi Amerika masuk ke Asia Timur itu sedikit. Jadi memang ini yang bisa menjawab, yang bisa menentukan adalah shipping liner besar di dunia. Masalahnya kita tidak punya perusahaan, Indonesia tidak punya shipping liner yang bisa menjangkau antar samudra, antar benua. Kita hanya mainnya di dalam negeri aja, atau paling jauh ya di Asia Timur dekat-dekat saja. Nah saya kira pemerintah sudah memberikan perhatian, kita juga sudah diskusi dengan dari pemerintah, yaitu diwakili KSP maupun Kementerian Perdagangan mengenai ini. Cuma ini kan mekanisme pasar, jadi tidak mungkin bisa diselesaikan dengan aturan. Ya, mekanisme pasar ini tergantung kembalinya kontainer yang tadinya
ekspor kembali lagi impor itu seimbang volumenya. Atau memang dari shipping liner menambah kontainer tambahan untuk melayani melayani kebutuhan ekspor. Tapi itu kan akan memerlukan investasi dan waktu. Tapi sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Beni? Apakah sudah ada perbaikan atau kelangkaan kontainer masih terus berlanjut? Kelangkaan kontainer masih berlanjut, tapi perbaikannya ya semakin tadinya kan sampai dengan ongkosnya itu, ongkos angkut itu bisa sampai 4 kali, 5 kali ya. Misalnya kita ke Amerika untuk 40 foot tuh biasanya 4.000 US dollar, ke Amerika barat ya, itu sekarang bisa sampai 12.000, bisa sampai 16.000, malah kadang-kadang ada yang minta 25.000. Sementara kita kebanyakan menjualnya FOB, ya kan? Kalau kita menjualnya FOB, memang itu tanggung jawabnya pembeli untuk kapal, tapi pembelinya kelihatannya juga keberatan, ya kan? Nah, kalau kita menjual CAF atau CNF itu lebih berat lagi, itu dipikul oleh kita tanggung jawab sampai barang itu sampai di sana. Nah, tapi pembeli juga ada kepentingan untuk mendapatkan barang itu. Baik. Apalagi konjungtur ekspor itu kuartal ketiga, kuartal keempat makin naik karena ada kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Nah, tinggal di situ kita berdiri dengan importir di sana, mau nggak selisihnya kita bagi. Pak Beni, waktu kita cukup terbatas. Terakhir singkat saja Pak, bagaimana Anda melihat proyeksi neraca dagang Indonesia hingga akhir tahun dengan pencapaian surplus tahun ini? Harga komoditas tampaknya juga masih akan terus mengalami kenaikan atau masih akan tetap berada di level atas? Saya kira ini akan mengulangi sejarah. Zaman Ibu Mari itu ekspor kita crossing 200 billion US dollar. Ya, saya kira tahun ini kita juga Pak Lutfi akan beruntung bisa mengulangi sejarahnya Ibu Mari, ekspornya melebihi 200 billion US dollar. Dan itu penting, tapi lebih penting lagi surplusnya. Nah, surplusnya mungkin tahun ini tertinggi dalam sejarah ekspor minus impor kita. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Baik, sama-sama. terima kasih ada Bapak Beni Sutrisno dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Marga Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.